Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala ta'ala fi wasiyyati taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, saya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh hadirin maupun hadirat agar berkenan mendengarkan wasiat takwa, agar sama-sama kita mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, sebelum kami mulai kalimat tarhib dan irsyadat ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini, mudah-mudahan dengan Fatihah ini bisa menjadi riyadhah untuk anak-anak kita, sehingga mereka anak-anak kita yang sedang dikaderkan di Nurul Fajr ini mudah-mudahan menjadi anak yang sholih, barran biwalidayhi, bakti kepada kedua orang tuanya, menjadi qurrata ain, menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Lalu kita hadiahkan Fatihah ini juga teruntuk siapapun orang-orang yang telah berkenan menyedekahkan harta, tenaga, pemikiran, waktunya, sehingga anak-anak kita bisa terus istiqomah dalam menjalankan pendidikan dan pembelajaran yang di Nurul Fajr ini. Mudah-mudahan dengan sedekah tersebut Allah jadikan sedekah tersebut menjadi jembatan bagi mereka untuk mendapatkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qubul wa tamam kulli sulul ma'mul wa salahi syai'il zahirin wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. دافعة لكل شر جانب كل خذل لنا ولحبنا ولدينا ومشايخنا في الدين المعروف والعافية ولنية الله نور قلوبنا وقالبنا معك والهدى العفو والنسان من بلا محنة والامتحان حقي سيدنا الفاتحة. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, santriwan maupun santri, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayyuhatullah, santri putra ayyuhatullah, santri putri ayyuhatullah, semuanya kaifa asbahtum wa ma alamatu imanikum wa nahnu minal mu'minina haqqan insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, saya mengucapkan selamat datang, aqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bi qulubikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Modern Nurul Fajr ini.
kami mengucapkan terima kasih luar biasa atas kedatangan Bapak dan Ibu yang telah memberkahi Pondok Nurul Fajri ini dan kegiatan ini. Kedatangan Bapak dan Ibu sangat memberkahi kegiatan pada pagi hari ini. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih kedatangannya, khususnya setelah 3 tahun kurang lebih bangsa kita ini terkena dampak pandemi yang katanya ada COVID-19 2019, 2020, 2021, 2022, kurang lebih 3 tahun, 2 tahun ke 3 tahun. Karena bangsa kita terkena dampak pandemi, Pondok Nurul Fajri juga terkena dampaknya. Ada beberapa pesantren sekitar memaksakan kegiatan-kegiatan masyarakat, undang wali santri boleh menjenguk santrinya. Itu beberapa pondok sekitar sampai kena tegur oleh aparatur pemerintah dan dibubarkan sementara. Santri-santri ya senang libur, tapi pondoknya daring, belajarnya online. Ya maka alhamdulillah saya juga mengucapkan mohon maaf segala bentuk ketatnya kedisiplinan selama pandemi ini, sehingga menyebabkan wali santri dan anaknya ini nggak bisa ketemu kangen-kangenan seperti biasanya kurang lebih 3 tahun. Maka Bapak dan Ibu sekalian, per hari ini saya wakili seluruh pengurus pesantren mengucapkan bahwa per hari ini Bapak dan Ibu berhak masuk ke pondok pesantren untuk menjenguk anak-anaknya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi tetap dengan protokol, tetap dengan mengikuti kedisiplinan yang telah ditentukan oleh pengurus pesantren. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, kurang lebih selama 3 tahun dampak pandemi ini kita nggak bertemu. Bahkan ada sekarang yang anaknya sudah kelas 3 SMP, belum kenal sama pengasuhnya, belum kenal ustadz-ustadzahnya, belum kenal guru-gurunya, kepala sekolahnya yang mana, ustadznya yang mana, wali kamarnya yang mana, wali kelasnya juga jangan-jangan nggak tahu. Karena pandemi corona kurang lebih 3 tahun. Biasanya kita mengadakan rutin kegiatan seperti ini setahun sekali. Karena pandemi kita tidak ada. Maka alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan acara kembali, bahkan di bangunan baru ini, gedung serbaguna Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri ini. Alhamdulillah, bangunan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini bangunan hasil jerih payahnya Bapak dan Ibu. Ini bangunan hasil jerih payahnya Bapak dan Ibu. Bangunan ini hasil tetesan keringat anak-anak Bapak dan Ibu. Alhamdulillah bisa kita pergunakan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih karena dengan jerih payahnya Bapak dan Ibu mau menyisihkan hartanya untuk bangunan ini. Per hari ini gedung serbaguna dijadikan sentra pendidikan kedua setelah masjid. Gedung serbaguna ini digunakan untuk sholat putri 5 waktu sholat berjamaah di musola di gedung serbaguna ini. Aktivitas kegiatan mengaji digunakan juga seperti ini. Bahkan acara-acara besar seperti kemarin khataman, wisuda, dan sekarang halal bihalal, insya Allah selama banyak kegiatan manfaat yang digunakan di sini, selama itu pula akan mengalir kebaikannya kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sebagaimana Allah perkenankan kita untuk berkumpul pada hari ini, mudah-mudahan Allah berkenan mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ada istilah gak kenal maka tak sayang. Orang gak bisa sayang kalau gak kenal. Karena dampak pandemi, banyak wali santri ini gak kenal gurunya, gak kenal ustadznya, gak kenal siapa pembimbing kamarnya, siapa pengurus-pengurusnya.
Ini Bapak dan Ibu bisa lihat ke depan, yang jajaran di depan pakai batik juga. Ini adalah para pengurus dan guru-gurunya anak-anak kita semua. Waduh, masih pada muda-muda banget ya. Kalau bahasa Rusianya mah ngarorakeneh ieu mah. Bahasa Rusia. Masih pada muda banget ya. Maka saya jawab Bapak dan Ibu sekalian, biar orang tua menang pengalaman. Memang orang tua banyak pengalaman, tapi kami anak-anak muda siap mengikuti perkembangan arah perubahan zaman. Dan bentuk arah mengikuti perubahan zaman, alhamdulillah Pondok Pesantren Nurul Fajri sekarang punya tim multimedia. Nah, ini hasilnya tim multimedia, itu komputer, kamera, infocus. Ini semuanya santri yang ngurus, dari santri, oleh santri, untuk santri. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang ngurus laptopnya aja kelas berapa Roy? Kelas 4. Berarti kelas 1 SMA. Ini yang ngurus ini. Kelas 1 SMA. Ada yang udah ngajar juga tadi, Ustaz Ali, Ustaz Mufid bantu. Berarti Ustaz Ali udah berapa tahun mondok di sini, Ustaz? 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun. Insya Allah nyari jodoh orang sini ya, Ali. Ini banyak nih alumni. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, santriwan maupun santriwati ayuhatullah, santri putra ayuhatullah, santri putra fokus. Ya Sayyidi Shogir. Ada istilah gak kenal maka tak sayang. Orang itu gak bisa ujug-ujug cinta kecuali dia harus kenal dulu. Dan untuk kenal ini ada klasifikasinya, ada derajatnya. Yang paling bawah, derajat paling dasar, itu ada namanya kenal nama doang. Ini derajat paling bawah, kenal nama doang. Di Weragati itu ada pesantren. Pesantren apa ya? Oh, Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Dia nggak tahu ada sekolahnya apa enggak, asramanya gimana, kurikulumnya seperti apa, nggak tahu. Tapi yang dia tahu bahwa Nurul Fajri ada di Weragati, namanya pesantren Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Ini derajat kenal paling bawah. Ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat pertama, yakni derajat kedua. Selain kenal nama, dia kenal sifat dan karakteristiknya Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri. Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, Weragati, Palasah, Majalengka, sifat karakteristiknya gimana? Oh, pesantren modern, asramanya ada ranjangnya, santri tidur di ranjang, kamar mandinya dekat dengan asrama. Per kamar mandi anak-anak santri ngantrinya cuma 5-6 orang aja. Ini baru kenal sebatas sifat dan karakteristik. Tingkatan 1 baru kenal nama, naik derajat, kenal kepada sifat dan karakteristik. Ada lagi tingkatan lebih atas, lebih kenal ini. Mereka lebih kenal pesantren Nurul Fajri bukan sekedar sifat dan karakteristiknya aja, tapi mereka tahu kurikulumnya, tahu kitab apa saja yang dipelajari, mereka tahu aktivitas pendidikan apa aja yang ada. Ini tingkat yang lebih tinggi, derajatnya udah tingkat paling ketiga. Tahu bahwa di Nurul Fajri pendidikannya itu 6 tahun. Kelas 1 sudah wajib hafal nadom ini, hafal nadom alala, akidatul awam. Kelas 2 sudah harus ngabisi kaidah nahwu ini. Kelas 3 sudah harus sorof, sudah harus hafalan Qurannya sekian. Nanti kelas 5 jadi pengurus. Nanti kelas 6 ada istilah praktek mengajar, ada istilah kegiatan bahsul masail dan lain sebagainya.
Ini derajat ketiga setelah mengenal sifat dan karakteristik. Lalu ada derajat yang paling tinggi daripada mengenal. Selain tahu aktivitas pendidikannya, dia tahu selak beluk pendidikan di pesantren. Bahkan hidden kurikulum, dia pun tahu kurikulum-kurikulum yang tersembunyi yang ada di pesantren ini. Ini udah tingkatan yang paling mengenal paling tinggi. Karena tahu paling tinggi, hidden kurikulumnya tahu. Dia tahu kelebihan pesantren sehingga dia mau menjaga kelebihan tersebut. Dia tahu kekurangan pesantren sehingga dia mau melengkapi kekurangan tersebut. Ini orang yang memiliki definisi orang yang memiliki tingkat mengenal paling tinggi, yakni golongan orang-orang yang tahu selak-beluk pendidikan pesantren, tahu kelebihan, tahu kekurangan, dan mereka terdorong mau untuk membantu menjaga kebaikan tersebut dan melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, anak-anakku, para santriwan maupun santriwati, orang bisa menghukumi itu karena nggak tahu, karena kurang kenal, karena kurang tahu, dia gampang koar-koar, dia gampang menghukumi. Oh, Nurul Fajri itu pesantren Wahabi, Nurul Fajri itu pesantren Syiah. Gara-gara santrinya sering pakai celana, dibilang pesantren liberal. Gara-gara jarang mau kenal pesantren, taunya kok biaya di pondok itu mahal. Karena nggak kenal dan karena nggak tahu. Karena nggak kenal dan karena nggak tahu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenalkan tentang pondok pesantren modern Nurul Fajri ini. Dan untuk mengenalkan pesantren Nurul Fajri ini, nggak cukup sejam 2 jam, nggak cukup 1 SKS 2 SKS. 1 harian saja masih kurang cukup, 1 tahun aja masih kurang cukup. Sekarang ada nih alumni yang datang, alumni ada yang datang sekarang. Dia baru lulus 1 tahun, datang ke pesantren, pasti pangling, bingung, kok ada yang beda, kok ada yang berubah, kok ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena pesantren selalu ada dinamika kegiatan, ada selalu dinamika pendidikan. Hatta ketika liburan sekalipun, ketika liburan, santri semua pada pulang, masih ada ustadz dan santri yang mungkin mau ngaji, sehingga dinamika dan dinamika kegiatan masih terus berjalan. Hatta ketika santri libur, gak ada satupun orang, masih ada tukang-tukang bangunan ngerapihin ranjang, ngebersihin, ngerapihin kamar mandi, ngelihat asrama-asrama yang bocor, sehingga ada sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi. Karena di pesantren, pesantren layanan, pesantren itu nggak tidur, selalu ada dinamika kegiatan. Maka untuk kenal pesantren sejam 2 jam ini nggak cukup, cuman insya Allah diikhtiarkan supaya kenal dan paham. Siap Bapak Ibu, siap? Siap kenal pondok? Insya Allah saya jelaskan semampu mungkin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, di pesantren itu visi misi pondok ada, panca jiwa pondok ada. Kita langsung ke panca jiwa aja. Kalau bangsa kita ini punya Pancasila, pesantren Nurul Fajri punya panca jiwa. Santri putra panca apa? Panca jiwa. Negara punya Pancasila, pondok punya panca jiwa. Panca jiwa pondok ada 5. Pertama, keikhlasan. Panca jiwa pondok pertama, keikhlasan.
Keikhlasan adalah kemurnian niat. Makanya ketika bapak dan ibu awal melangkahkan kaki ke gerbang pesantren, itu ada banner tulisan Nurul Fajri, apa yang kau cari? Tanda tanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertanyaan itu bukan untuk anak-anak kita saja. Pertanyaan itu juga digunakan, ditanyakan kepada pendiri, kepada kiai, kepada guru-gurunya, kepada walinya, kepada wali santrinya, wali muridnya, kepada santrinya. Pertanyaan sederhana, pendiri untuk apa mendirikan Nurul Fajri? Kiai, guru ngajar di Nurul Fajri mencari apa? Wali murid menitipkan santri ke Nurul Fajri untuk apa? Santri ke Nurul Fajri nyari apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya sering sampaikan ini kepada anak-anak, kepada santri-santri semua. Santri ayuhatullah, ada santri itu ditanyakan sama saya, ke Nurul Fajri apa yang kau cari? Kalau ke Nurul Fajri nyari makan enak, salah tempat. Kalau mau makan enak, datang ke restoran. Ke Nurul Fajri mau tidur enak, salah tempat. Kalau mau tidur enak, datang ke hotel. Sehingga nggak ada lagi alasan dalih. Di sini mah rancangnya nggak enak, di sini mah makannya nggak enak. Nggak ada lagi dalih. Karena apa? Karena para santri memurnikan niat mereka, kiai memurnikan niat mereka, guru memurnikan niat mereka. Semua orang dan elemen keluarga besar pesantren semuanya menghujani diri mereka masing-masing untuk apa? Kan Nurul Fajri apa yang kau cari? Bahkan santriwan santriwati sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, saya sering sampaikan kepada anak bapak dan ibu, bahkan saya berani mengatakan, kalau ke Nurul Fajri pengen sekedar nyari ilmu, salah tempat. Kalau sekedar nyari ilmu saja salah tempat, apalagi yang ke Nurul Fajrinya cuman nyari makan enak, cuman nyari tidur enak, cuman ikut-ikutan teman. Teman berhenti, ikut berhenti. Teman mogok, ikut mogok. Yang nyari sekedar nyari ilmu saja salah. Karena zaman sekarang, saya sampaikan ke anak ini, materi ini ke anak-anak dan bapak, ke anak-anak bapak dan ibu sekalian. Nyari ilmu saja salah. Kenapa? Karena kalau sekedar nyari ilmu, cukup beli kuota, searching di Google. Google itu syaikhun liman la syaikholah. Google itu udah guru bagi orang-orang yang gak punya guru. Apa? Semua informasi semua terbuka di Google. Kalau sekedar nyari ilmu, Google rasa-rasanya sudah lebih cukup daripada sekedar mondok. Lalu ke pondok nyari apa? Nyari khidmat terhadap ilmu, khidmat kepada ulama, nyari barokah daripada ilmu. Beda ilmu sama barokah ilmu, beda. Kalau mau sekedar pintar, beliin anak kuota yang banyak, kasih tugas, browsing ini, browsing itu. Tapi kalau mau anak mau tanggung jawab terhadap kepintarannya, pondok ini. Karena anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di Nurul Fajri ini bukan sekedar menuntut ilmu, tapi mereka juga diajarkan tanggung jawab terhadap ilmunya. Ini yang mahal. Kalau saya tanya ke bapak dan ibu sekalian, para pelaku, ini maaf ya, para pelaku korupsi itu orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar.
Para pelaku korupsi itu orang pintar, yang pakai baju-baju oranye tahanan KPK itu orang pintar. Tapi mereka tidak tanggung jawab dengan kepintarannya. Itu nggak bodoh bu. S1, S2, S3 saking banyaknya jadi kebelingan. Beda, ada namanya ilmu, ada namanya mas'uliyatul ilmi. Ada namanya ilmu, ada yang namanya tanggung jawab terhadap ilmu. Maka Nurul Fajri bukan sekedar menuntut ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu dengan bakti kepada ulamanya. Bukan saya ulamanya, bukan ustaz-ustazah ulamanya, bukan, tapi kiai-kiai saya yang ulama. Kitab-kitab yang saya ajarkan, mereka para pengarangnya, mereka lah ulamanya. Bukan saya ulamanya, tapi kitab-kitab yang saya ajarkan itu musannifnya lah mereka para ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, para hadirin serta hadirat yang kami muliakan, ini panca jiwa pertama, jiwa keikhlasan. Kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara panca jiwa pondok yang kedua yaitu apa tuh? Kesederhanaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, santriwan maupun santri, anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Di antara panca jiwa kedua yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah ilmu mengatur jiwa agar mampu bertahan hidup tanpa kemewahan. Mengajarkan anak tentang kesederhanaan berarti mempersenjatai mereka nanti untuk di masa depan, agar mereka bisa terus hidup meskipun tanpa kemewahan. Karena dari kecilnya biasa sederhana, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana. Dan ini selalu saya sampaikan ke anak-anak kita bahwa hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Hidup bukan untuk berpakaian, tapi berpakaian untuk hidup. Sekarang zamannya orang menjadikan hidupnya hanya untuk mencari makanan-makanan mewah, mahal. Sekarang banyak orang-orang yang berbangga-bangga dengan pakaian mereka. Mereka letakkan nilai harga diri mereka kepada apa yang mereka gunakan, kepada apa yang mereka makan. Maka di panca jiwa kedua ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentang nilai kesederhanaan ini ditanamkan di pesantren Nurul Fajri. Pakaiannya diatur, warnanya diatur, harganya diatur, semuanya diatur, demi mempersenjatai anak-anak kita agar bisa hidup tanpa kemewahan. Kalau memang nanti di masa depan dikasih mewah, ya insya Allah bisa, karena sederhananya saja bisa. Dan saya sering sampaikan ke anak-anak santri, anjing tetap akan menjadi anjing. Betapapun kita kasih kalung emas, dinaikkan kepada mobil Alphard Fortuner, tetap itu adalah seekor anjing. Emas tetaplah emas, bagaimanapun keadaannya, meskipun terlumuri dengan kotoran, ia tetap menjadi emas. Saya sampaikan ini ribuan kali ke anak-anak. Setiap taujihat saya sampaikan, nilai diri kita, harga diri kita ada pada yang kita lakukan, bukan pada apa yang kita kenakan, bukan pada apa yang kita makan. Makanya jangan kaget bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kok santri Nurul Fajri nggak punya kaos green light, kok santri Nurul Fajri, santri perempuan yang kayak tertinggal, pakai apa? Pada pakai sarung,
Jangan kaget. Gak apa-apa pakaiannya sederhana, tapi akalnya sudah ngarah ke Jerman. Ini kayak si Roy. Saya pernah ngajarin kamu editing video. Saya pernah ngajarin kamu nggak? Saya pernah ngajarin kamu cara gunakan kamera. Saya pernah ngajarin kamu cara ngecas in focus, nyalain fokus. Nggak pernah. Terus belajar dari mana? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, santri di sini tuh nggak diajarkan, nggak sekedar diajarkan life skill. SMK ada jurusan otomotif, ada jurusan farmasi dan lain sebagainya. Nurul Fajri nggak sekedar mengajarkan life skill. Nurul Fajri yang dibina paling utamanya itu mental skill. Makanya ini santri nggak pernah diajarin ngotak-ngotik kamera, tapi bisa. Tapi bisa. Rasa-rasanya nggak pernah diajarin main keyboard. Ustaz Nur itu jadi jago main keyboard. Kenapa? Karena yang dibina itu mentalnya. Idza shadaqal azmu wa dhuhas sabil. Makanya awal santri menginjakkan kaki di kelas itu yang pertama kali diajarkan, Pak Bu, man jadda wajada. Yang diajarin pertama itu, barang siapa sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Ustadz ada yang bawa golok ke kelas sebagai perantara pelajaran bagi dia. Yang dibina mentalnya, bukan sekedar life skillnya, keahlian seperti ini. Sehingga ketika anak mentalnya bagus, dia siap mengikuti perubahan daripada zaman, mengikuti arus perkembangan zaman, insya Allah ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, para santri-santri dan anakku sekalian, pancajiwa ketiga itu ada di pondok kita itu jiwa kemandirian. Jiwa apa Bu? Kemandirian. Jiwa kemandirian ini jiwa kemampuan untuk menolong diri sendiri. Santri habis makan cuci sendiri, kemampuan untuk nolong diri sendiri. Bajunya kotor, hari Senin mau dipakai, mereka cuci sendiri, jemur sendiri. Ini jiwa kemandirian. Dan bukan sebatas menjaga barang-barang sendiri kemandirian. Di antara bentuk kemandirian adalah menghadapi masalah-masalahnya mandiri. Udah nyuci hari Sabtu ternyata hujan, hari Ahad hujan lagi, Senin mau dipakai masih basah pakaian. Ini ujiannya mereka. Biar mereka merasakan 1001 masalah, biar mereka mencari ribuan solusi dari 1000 masalah tersebut. Tugas orang tua, Bapak dan Ibu sekalian yang kami cintai, kami muliakan, tugas orang tua hanya menguatkan, bukan ikut campur, apalagi mengintervensi sistem pendidikan yang ada. Pernah suatu ketika ada wali santri datang ke ustadz. Ustadznya galau aja, ngerasa salah, ngerasa bersalah ke saya, ngerasa bersalah ke wali santri. Kenapa Ustadz? Saya tanya. Ini dia habis dimarahin wali santri. Kenapa? Karena anaknya pakaiannya hilang. Ya tugas saya hanya support Ustadz, hanya support Ustadz. Tugas ente adalah menanyakan diri sendiri, sudah sejauh mana ikhtiar agar anak-anak tuh punya tanggung jawab terhadap barang sendiri. Ustadznya mah nunduk aja loh Mas. Sekarang ayo temenin, kita cari barang si anak tersebut. Keliling. Ternyata ada di mana? Ada di jemuran dan belum diangkat. Karena anaknya lupa. Dia biasa laundry, dia cuci salah satu pakaiannya itu di jemuran. Lupa. Wali santrinya nerima matang-matang, datang Ustadz marah-marah. Masya Allah.
Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, tugas kita sebagai orang tua adalah menguatkan anak-anak kita, mengklarifikasikannya kepada gurunya. Harus punya nomor wali kelas, harus punya nomor pembimbing kamar. Tanyakan apa benar anak saya kehilangan, tanyakan baik-baik. Iya bu, anaknya hilang dan lain sebagainya. Cuman sudah diarahkan agar bertanggung jawab terhadap barang sendiri. Maka langkah indahnya itu kalau dibahasakan atau didiskusikan bersama-sama, bukan malah mencari atau menyudutkan satu sama lain. Tugas orang tua menguatkan, mengklarifikasikan, bukan mengintervensi, sehingga anak-anak kita tidak tumbuh mandiri menghadapi masalah-masalah mereka. Bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, kita ini akan tua, kita akan mati. Maka betapa meruginya kita ketika kita menua, sedangkan anak-anak kita masih belum bisa mandiri, masih menyandarkan kehidupannya kepada kita. Biarkan mereka tumbuh dengan masalah-masalah mereka. Tugas kita menguatkan dan mengklarifikasi, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Siap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Itu jiwa ketiga, jiwa kemandirian. Lalu ada jiwa keempat, ada jiwa ukhuwah al-islamiyah. Ini rasa-rasanya nggak perlu dijelaskan, karena memang ya udah pada ngerti lah. Rasa persaudaraan itu sudah pada ngerti. Di sini santri nanti sekamarnya nggak melulu sama teman sedesa, supaya pinter bermasyarakat. Ada orang Majalengka nanti biar tahu watak karakter orang-orang Indramayu Tugu. Ada orang Tugu banyak di sini. Ada orang Indramayu Tugu 40 orang, pengen sekamar nggak bisa, karena kita punya panca jiwa, jiwa ukhuwah al-islamiyah. Harus mau sama orang Purwokerto, harus mau sama orang Cirebon, harus mau sama orang Jakarta, harus mau sama orang Depok, harus mau sama orang Yogyakarta, harus mau. Liyata'arafu bainahum, supaya saling kenal, saling paham antara suku, budaya satu sama lain. Ini poin keempat. Poin kelima, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami banggakan, poin kelima ini poin jiwa kebebasan. Jiwa kebebasan ini adalah bebasnya berpikir dan bebasnya bertindak. Cuman banyak di antara kita nih salah mengartikan bebas ngelakuin apa aja, bebas berpikir apa aja. Bahkan anak-anak kita masih terjebak dalam makna falsafah kebebasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Allah sendiri berfirman, yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Maksudnya apa Pak? Apa Allah merestui kekafiran? Allah tidak merestui kekafiran. Tapi kenapa Allah seolah-olah memberikan pilihan? Mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Kenapa Allah seolah-olah memberikan pilihan? Seolah-olah merestui kepada kekafiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu untuk menstimulus, untuk membangkitkan kemauan kita agar berpikir bahwa iman tentu lebih baik daripada kekafiran. Supaya Allah tuh mau menggunakan, supaya Allah tuh ngajarin kita, nih dikasih akal, gunain mana yang lebih baik antara iman dan kekafiran.
yang artinya kalau orang sudah punya falsafah bebas yang terbina, terarahkan, anak-anak kita ini akan tumbuh kesadaran, tahu ini baik itu buruk, ini api itu air. Pernah ada wali santri yang pernah ngomong ke saya, Pak Kiai, ini bagusnya pesantren supaya anak-anaknya nggak kabur, bikin benteng pagar yang tinggi-tinggi. Saya kan mikirnya, satu, memang uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada Pak, uangnya nggak ada Bu. Boro-boro bikin benteng, kelas aja masih di Ciherang. Santri tahfidz kalau belajar itu nyebrang ke Ciherang. Kalau hafalan, ngaji kitab, karena lebih sejuk cuacanya, keadaannya di Ciherang, seberang. Boro-boro buat bikin benteng tinggi, buat kelas aja kurang memadai. Itu alasan utama. Tapi yang lebih utamanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan, kenapa nggak dibentengi? Di pesantren, pesantren ini lembaga pendidikan. Yang dibentengi bukan fisiknya, tapi yang dibentengi adalah akal dan nuraninya. Kalau dia kabur, dia merepotin gurunya. Kalau dia kabur, dia membuat orang tuanya khawatir. Ini yang harus kita bina, bukan supaya nyari proses instan. Kalau nggak mau kabur secara instan gampang, nggak usah kita bikin pagar tinggi-tinggi, tinggal kunci, pasung, kasih dia rantai tangannya, taruh di kamar. Mati nggak mau akal dan pikirnya? Mati, nuraninya mati, akalnya mati. Maka yang kita bentengi adalah akal dan nuraninya. Ini mah dalih aja, padahal nggak ada duitnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, pernah juga ada wali santri yang laporan ke ustadz murokib. Ada murokib namanya wali kamar. Ustadz, ini kok anak saya bisa kabur? Dimarahin ustadznya. Ustadznya nggak tanggung jawab, ustadznya nggak bisa menjaga amanah. Padahal kalau dipikir-pikir tugas murokib 24 jam, nggak kenal daripada masalah itu, nggak kenal daripada jam. Ada anak jam 2 pagi asma, ustadz mau nggak mau harus bangun, terpanggil. Bahkan ada ustadzah yang cerita sambil nangis, ustazah itu lagi sakit, ngelihat anak didiknya lagi sakit, mendadak sehat, harus sehat, karena anaknya lagi sakit, santrinya lagi sakit, ustazahnya lagi sakit, harus mau nggak mau harus sehat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, ketika anak kabur, ada wali santri yang menanyakan, ini bukan ada, banyak wali santri yang mengatakan, kok anak saya bisa kabur? Sebelum Bapak mempertanyakan itu kepada kami sudah ribuan kali menghujati diri kami sendiri. Sejauh apa ikhtiar kami membentengi hati mereka. Kalau mau terima instan, gak mau kabur, gampang. Apa? Pasung, kasih rantai, borgol, kunci kamar, insya Allah enggak kabur. Tapi anak kita punya anugerah akal, anak kita punya anugerah hati nurani. Dan pesantren itu bukan bengkel ketok magic, bim salah bim, anak Badung jadi baik. Bukan bengkel ketok magic. Pesantren juga bukan lembaga penjamin. Jangankan pesantren, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau cinta keluarganya, beliau pengen semua keluarganya masuk Islam. Tapi apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki.
Artinya wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Tidak ada taufik, pertolongan dan kekuatan dalam mendidik para anak-anak kita kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ini falsafah kebebasan. Kebebasan yang dalam arti harus terbina. Kita membina anak-anak kita dengan jiwa kebebasan. Hakikatnya kita mendorong mereka untuk menggunakan akal mereka, menstimulus akal mereka, merangsang akal mereka untuk memilah mana baik dan mana buruk. Ketika akal mereka sudah bisa memilah mana baik mana buruk, timbul kesadaran. Kenapa saya harus menjadi santri? Kenapa saya harus belajar ini dan itu? Kenapa saya harus berjamaah 5 waktu? Kenapa saya harus mengikuti kebaikan-kebaikan ini dan itu? Kenapa saya harus bakti kepada orang tua dan lain sebagainya? Sebesar keinsyafan kita, sebesar itu pula keuntungan bagi kita. Semakin besar kesadaran kita, semakin besar pula keuntungan bagi kita, insya Allah. Dan ini di antara materi-materi ini saya sampaikan berulang kali ke anak-anak yang berhasil di pondok mah, yang menggunakan akalnya, yang aktif, yang sadar kalau ngaji itu kebutuhan dia. Saya sampaikan berulang-ulang. Saya keluarin dalilnya. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Prakteknya wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, di antara falsafah kebebasan yang lain itu ada kebebasan di dalam memilih masa depan. Saya sampaikan juga ini ke anak-anak, santri gak melulu harus jadi kiai, santri gak melulu harus jadi dai, santri gak melulu harus jadi ustadz, santri gak melulu harus jadi ini dan itu. Santri mau jadi dokter silahkan, santri mau menjadi insinyur silahkan, santri mau jadi TNI silahkan. Sekarang aja alumni ada yang mau daftar di TNI, sekarang sudah masuk tahap seleksi Jakarta. Alumni kita lagi daftar TNI, mohon doa Bapak dan Ibu, mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Sekarang TNI Polri lagi gencar nyari kader dari santri. Apalagi santri yang udah hafal 30 juz. Wah, itu insya Allah masuknya cepat. Bapak Ibu yang tertarik masuk santri tahfidz, itu ada Ustadz Deva. Ustadz Deva mana? Jualan. Ustadz Deva itu santrennya di Malang, sekarang ngajar di sini, dapat alumni orang sini, hafal 30 juz insya Allah. Dan sekarang sedang membina kurang lebih 30 orang santri tahfidz Nurul Fajri. Di antara jebolan santri tahfidz Nurul Fajri sekarang ada yang di Yaman, 30 juz Al-Quran, 1 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Barangkali mau, ada Ustadz Deva namanya, tinggal datangin boleh. Saya masih kebebasan ke santri-santri, mau jadi apapun silahkan. Kun ayya syai'in masyi'ta walakin la tansa masiraka la tansa dhamiraka. Mau jadi apapun silahkan, silahkan, asal jangan lupa bahwa kamu itu santri. Kamu itu santri, jangan lupain hati nurani kamu, jangan lupa tempat kembali kamu. Selalu saya sampaikan, yang artinya anak-anak kita mondok di sini 6 tahun itu bukan berarti harus ngabdi, enggak. Sekarang banyak kok alumni-alumni sini yang kuliah di Jogja, di Bandung, di Jakarta, UIN Bandung, UIN Jakarta. Ada bahkan yang ambil jurusannya tuh aneh, kimia tuh, analisis kimia, siapa serapin tuh, analisis kimia. Alumni, padahal di pondoknya belajarnya nahu, jurumnya, imriti, belajarnya tuhfatul atfal. Sekarang ngambilnya analisis kimia. Artinya pondoknya benar-benar ngikuti perubahan arus zaman. Santri itu benar-benar dikasih kebebasan.
mau jadi analisis apa dan lain sebagainya, asal jangan lupa bahwa mereka adalah santri. Itu yang selalu saya sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang kami hormati dan kami muliakan, itu adalah panca jiwa pesantren, Pancasilanya Nurul Fajri. Sekarang sudah kenal, mudah-mudahan naik tahap nih. Tadinya kenal nama doang, sekarang jadi kenal yang namanya bentuk-bentuk pendidikannya. Mau kenal lebih dalam susah, 6 tahun aja gak cukup, 6 tahun mondok aja gak cukup. Sekarang lanjut kepada irsyadatnya. Mau lanjut Bapak Ibu? Saya ada sedikit nasihat tentang syarat menuntut ilmu. Cuman saya nggak hafal nazomnya nih. Anak-anak Bapak yang hafal. Santri putra, santri putri ada 3 orang. Salah satu anfal. Kalian taqaddam. Man yurid an naqul benar. Oh itu benar, tangan. Oh cepet kamu, lihat uang cepet. Benar. Salah satu anfal Bapak. Udah cukup 3 orang aja, nanti jebol dompetnya. Ini mau SMA semua ya? Kamu berapa? Mas Bung? Dede Intan. Apri Fatimah, kelas 5. Excel mana Bang Excel? Saya mau nukil makolahnya Imam Syafi'i, cuman gak hafal. Aina waliduddin atau aina? Mana? Di luar. Ini dari Jogja nih. Saya minta bantuannya. Nado Malala, saya gak hafal. Bareng-bareng aja nanti saya kasih aja. Siap. Makasih sudah bantuin. Mau hadiah apa? Kitab apa uang? Kamu mau kitab apa uang? Kitab. Mau kitab Pak Bu. Belum ngerti betapa pentingnya uang. Mau kitab apa uang? Itu lagi bazar. Kamu nggak bisa beli. Ustaz Pak beli cireng pakai kitab gak laku. Ini nih. Mau kitab apa uang? Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya punya cuma 1. Kitabnya cuma 1. Dibagi aja dengan 3. Mau foto dulu? Lek, mau foto Lek? Mas, syukran kasih Pak. Mas, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, tadi anak-anak kita ini ngebacain nasihatnya Imam Syafi'i. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i, syarat nuntut ilmu itu ada 6. Syarat nuntut ilmu itu ada 6. Pertama apa? 1. Zukain. Zukain itu apa? Cerdas. Syarat dapat ilmu buat si anak dan orang tua 1 cerdas. Bukan cuma cerdas intelektual,
tapi juga cerdas spiritual. Anak harus cerdas intelektual dan spiritual, tapi orang tua juga butuh harus untuk memberikan spiritualnya, kecerdasan spiritualnya dengan doanya, dukungannya selalu kepada sang anak. Ini adalah kunci agar anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Syarat pertama, cerdas intelektual dan cerdas secara spiritual. Yang kedua itu hirsun. Hirsun itu apa? Tamak, rakus. Tapi gambarnya lagi makan ya. Rakusnya tenang Bapak, Ibu. Rakusnya bukan rakus makan. Ini harusnya ada tanda silang. Bukan rakus makan. Karena gimana juga Bapak dan Ibu sekalian, tamak dan rakus adalah anugerah yang Allah berikan kepada makhluk. Semua dari kita ini punya sifat maruk, punya sifat rakus, tamak. Tapi yang jadi masalahnya di mana letak tamak dan rakus kita. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, al-aqilu man wada'al asya'a mawadi'aha. Yang namanya orang cerdas itu bukan yang S1, S2, S3, bukan. Kata Sayyidina Ali, orang cerdas adalah orang yang bisa ngeletakin sesuatu pada tempatnya. Dia taruh sifat marahnya pada tempatnya. Marah bukannya nggak boleh, boleh, tapi harus pada tempatnya. Sabar juga bukannya selalu baik, tapi sabar melihat keburukan itu juga jadi buruk. Begitu juga tamak. Tamak harus diarahkan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tenang, anak-anak gak diajarin rakus ke makanan. Anak-anak dibina tamak dan rakus terhadap ilmu, amal dan ibadah. Jadi rakus hukumnya gimana? Tergantung. Kalau rakusnya ke makanan, kejabatan, pujian, haram. Tapi kalau tamaknya kepada ilmu, amal, ini jadi wajib. Maka anak-anak kita sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, syarat menuntut ilmu kedua harus punya rasa dahaga, harus punya rasa haus terhadap ilmu dan amal. Dan ini nasihat ini sudah dihafal sama anak-anak. Butuh keselarasan antara anak dan orang tua. Dulu ada kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Imam Syafi'i, siapa yang gak kenal? Imam Syafi'i itu gurunya sampai angkat tangan. Beliau orang Mekah, belajar sama ulama-ulama Mekah. Ketika beliau telah belajar sama ulama Mekah, kiai-kiainya angkat tangan. Wahai Syafi'i, ilmu saya sudah habis. Ilmu saya sudah habis. Oh, saya pengen banget punya santri digituin sama saya. Wahai fulan, Nurul Fajri ilmunya wis mentok. Ilmu di Nurul Fajri udah habis. Sekarang kamu pindah ke guru yang lain. Imam Syafi'i itu sampai diusir sama gurunya. Imam Syafi'i, sekarang ilmu kami sudah habis, silahkan menuntut ilmu di Madinah. Di Madinah habis, dikirim lagi ke Irak. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau punya sifat tamak dan rakus terhadap ilmu, terhadap amal. Sudah datang ke Mekah, Madinah, Irak beliau datangi. Ini di antara kebaikan dan kesemangatan belajarnya Imam Syafi'i. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia kami muliakan, di antara syarat ketiga adalah istibarin, sabar. Yang sabar itu bukan anak aja, termasuk orang tua. Saya yakin ketika Anda masukin anak ke pesantren, anak kelihatan nangis, oh bapaknya kelihatan tegar, ibunya kelihatan hebat, ngayomin anaknya. Ketika sampai rumah, dua-duanya nangis.
bapaknya nangis, ibunya juga nangis. Jadi harus sabar. Ada ibadah yang sifatnya tega nggak tega harus kita lakukan. Kayak sunat bu, maaf, sunat. Siapa orang tua mana rela melihat anaknya berdarah-darah? Tega nggak tega karena ibadah sunnatullah kita lakukan daripada ibadah sunat. Begitu juga daripada pesantren. Tega nggak tega kita jauh daripada anak, ibadahnya seperti itu lakukan. Mau nggak mau lakukan. Maka orang tuanya sabar, anaknya juga sabar. Ini kunci daripada mendapatkan ilmu di dunia maupun di akhirat. Ada kisah daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i, ketika beliau mau ke Madinah, mau ke Irak, itu ibunya datang. Ibunya datang ke Imam Syafi'i. Syafi'i, udah kamu pergi aja ke Irak, gak usah khawatirin mak, gak usah khawatirin ibu. Pergi ke Irak, pergi ke Baghdad, jangan pulang kecuali kamu bawa ilmu. Kalau memang ilmunya belum dapat, gak apa-apa, kita gak ketemu di dunia, seenggaknya kita ketemu di akhirat. Nanti aja ketemunya di akhirat. Masya Allah. Lihat keteguhan hati sang anak, lihat keteguhan hati ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mondoknya di pondok lain, tapi orang tuanya juga soleha, mensupport, sabar, tega, rela, punya sifat titik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong begitu ibunya ke Imam Syafi'i, udah kamu pergi ke Irak, gak usah ketemu ibu, nanti ketemunya di akhirat aja. Ikhlas luar biasa. Sehingga berangkatlah Imam Syafi'i ke Irak demi menuntut ilmu. Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, sampai di Irak Imam Syafi'i itu berubah jadi ulama besar. Santrinya banyak. Setiap beliau nulis daripada syair-syair dibawa sama pedagang syairnya ke kota suci Mekah. Yang bawa syairnya langsung dapat kedudukan ulama, guru, kiai. Yang bawa syairnya jadi kiai. Apalagi yang nulis syair. Tadi alala tanalul ilma illa bisita. Itu makolahnya Imam Syafi'i, terabadikan sampai sekarang. Imam Syafi'i itu ulama internasional. Baru bawa syair baru nulis syairnya kebaca sama murid-muridnya, terkenal langsung murid-muridnya. Murid-muridnya terkenal, apalagi Imam Syafi'i. Sampai muridnya banyak, muridnya sudah jadi kiai lagi. Pernah pada suatu hari musim haji, suatu ketika musim haji, muridnya Imam Syafi'i ini berangkat hajian ke Mekah. Berarti kan tempat tinggalnya Imam Syafi'i. Tadi saya searching di Google, jarak Mekah dan Irak itu kurang lebih 1000 km. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada mobil. 1000 km. Bayangkan keteguhan hati sang ibu dan anak, jauh satu sama lain. Muridnya berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan biasa Bu Pak, di sini mungkin yang biasa umroh itu tahu, di setiap tiang-tiang Masjidil Haram itu biasanya ada halakoh pengajian. Itu dari zaman dulu sudah ada begitu Pak. Dari zaman dulu. Itu yang isi zaman dulu itu murid-muridnya Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika muridnya lagi ngisi halakoh di masa haji, beliau itu dikit-dikit dalam tausiahnya, qala mu'allimi, qala syaikhi, qala ustadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang namanya murid pasti bangga sama kiainya. Dikit-dikit ceramah, dikit-dikit nukil, kata guru saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dikit-dikit Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh Bu, itu kata guru saya.
Oh itu kata guru saya, dikit-dikit kata guru saya. Di salah satu jamaahnya ada ibu-ibu bingung, ini orang dikit-dikit Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris. Setelah halaqah pengajian selesai, datanglah si ibu tadi menghampiri sang kiai. Pak Ustadz, dikit-dikit nukil Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau boleh tahu Muhammad bin Idris itu siapa? Oh, dengan bangga sang murid kiai tadi ngomong, Muhammad bin Idris itu kiai saya, guru saya. Dia jauh-jauh datang dari Mekah, nuntut ilmu ke Madinah, sampai ke Irak jadi ulama besar, ulama internasional. Makanya dengan pede saya selalu tausiah dengan menukil makolahnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh berarti dia orang Mekah? Iya orang Mekah. Coba sebutkan nasabnya. Wah, Muhammad bin Idris bin dan lain sebagainya. Ibunya Imam Syafi'i, ternyata yang menanyakan itu adalah ibunya Imam Syafi'i. Masya Allah. Ibunya Imam Syafi'i. Wahai Ustadz, ketahuilah bahwa Ustadz yang engkau sebutkan itu adalah anak saya. Anak saya, kata ibunya. Tolong sampaikan kepada anak saya, nah kamu boleh pulang dari Irak untuk ketemu dengan saya. Wah, ibunya yang tadinya bangga langsung sungkem ke ibunya Imam Syafi'i. Sungkem, tunduk. Sehingga setelah selesai hajian, sang murid pergilah ke Irak pulang, dan beliau sampaikan pesan daripada sang ibu bahwa Imam Syafi'i boleh pulang. Sehingga Imam Syafi'i dapat kabar gitu, senang sekali, luar biasa. Beliau pulang, beliau bawa kitab-kitabnya yang namanya ulama internasional. Banyak dong santri-santrinya yang sedekah. Ada yang ngasih Fortuner, ada yang ngasih Pajero, ada yang ngasih hadiah ini, hadiah itu. Sehingga Imam Syafi'i ketika pulang itu kurang lebih beliau bawa 100 onta dari jamaahnya. 100 onta beliau bawa, kitab-kitab beliau bawa, dan bawa pengawalnya siapa? Santri. Udah, kata Imam Syafi'i, saya sendiri aja, malu sama ibu saya. Udah pakai biar sama kita diantar pulang mudik ke Mekah. Oh, santrinya berjejer. Jadi rombongan touring Baghdad, Mekah. Konvoynya bukan konvoy PCX, bukan konvoy mobil, konvoy onta dari Irak ke Mekah. Berangkatlah beliau ke Mekah 1000 km jauhnya dengan onta bersama rombongan besarnya. Sampai di gerbang kota Mekah, beliau nyuruh salah satu santrinya, Fulan, kabarkan ke ibu saya sudah sampai gerbang kota Mekah. Oh siap pakai, saya bakalan berangkat duluan. Berangkat. Sang murid dengan semangat ngetok pintu rumah ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama ibunya, siapa? Saya muridnya Syafi'i. Memang sunnahnya Pak Bu, kalau mau bertamu itu harus kabarin dulu. Sunnah. Gak ada istilah prank, surprise. Sunnahnya tuh dikabarin dulu, biar dipersiapkan sama sebelum baik. Ini nyindir keluarga saya. Mama, surprise ke saya. Termasuk siapapun mau bertamu, sunnahnya kabarin dulu. Ini sunnahnya. Makanya Imam Syafi'i itu ngabarin ibunya dulu. Muridnya sudah sampai, kata sang ibu, Syafi'i bawa apa? Dengan bangga muridnya mengatakan, Syafi'i bawa pasukan sekian, bawa 100 onta, bawa kitab-kitabnya, muhibbinnya banyak yang ikut. Apa reaksi ibunya? Bilang ke Syafi'i, gak boleh dia pulang ke Mekah. Saya nyuruh dia nyari ilmu, bukan nyari dunia. Suruh dia pulang lagi. Masya Allah. Ibunya galak banget. Orang kita, kalau kita tuh anak bawa harta begitu, waduh, dinanti-nanti itu jadi anak kesayangan itu kan. Lihat betapa solehannya ibunya Imam Syafi'i dalam mengkader beliau, yang sekarang beliau menjadi imam madhab termasyhur, terkenal.
Mu'tamad. Ketika beliau santrinya yang tadinya bangga tiba-tiba ngedown lagi, malu nih, gimana Imam Syafi'i udah senang-senang pulang malah diusir suruh Irak lagi. Berangkatlah beliau ke Imam Syafi'i, dijelasin. Gimana kata Imam Syafi'i, ibu saya udah tahu belum saya bentar lagi sampai? Udah Pak Kiai, cuman Pak Kiai nggak boleh pulang. Lah, tadi kemarin disuruh pulang, sekarang nggak boleh pulang. Kenapa memang? Ya saya salah mengucap. Tadi ibu panjenengan ngomong bawa apa Imam Syafi'i? Saya jawab dengan bangga bahwa antum bawa 100 onta, bawa pasukan dan muhibbin antum sekian-sekian. Bahlul ente. Sekarang 100 onta itu yang beliau bawa, beliau kumpulin penduduk kota Mekah, beliau bagikan ontaknya, jamaahnya dibubarin, semuanya. Amplop-amplop datang daripada wali santri, amplop yang datang dari jamaah, semuanya dibagiin ke kota Mekah. Seluruh penduduk Mekah dibagikan. Sehingga Imam Syafi'i datang cuman gotong kitab-kitabnya, jalan kaki sampai gerbang rumah. Cuman gak ujug-ujug datang. Beliau utus santrinya lagi, datangin ke orang tuanya, bilang bahwa Syafi'i nggak bawa apa-apa, Syafi'i hanya bawa ilmu. Datang lagi santrinya ke ibunya, ibu, Imamuna Syafi'i itu nggak bawa apa-apa lagi, sekarang cuma bawa buku dan ilmu. Kalau begitu, suruh dia cepat pulang. Boleh pulang. Pulang Imam Syafi'i jalan kaki dengan gotong-gotong kitab sendirian. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, hikmah dari kisah singkat tadi, orang tua yang baik itu tidak akan menjadikan anaknya sebagai sapi perah yang difokuskan hanya untuk melahirkan pundi-pundi rupiah. Ini orang tua yang baik. Kenapa saya berani ngomong begini dan saya kisahkan cerita Imam Syafi'i? Karena anak-anak ibu, anak-anak bapak itu datang ke saya, nangis-nangis, wallahi, nangis-nangis. Gak satu dua. Kenapa? Abi, ibu saya nyuruh saya kerja. Abi, saya dipaksa suruh kerja sama bapak saya. Padahal saya pengen kuliah, padahal saya pengen ngabdi, padahal saya pengen ngajar, tapi saya dipaksa untuk kerja. Dan saya memang memahami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang kami hormati dan kami muliakan. Pondok tidak melarang santri-santri untuk bekerja, tidak. Memang dimaklumi karena memang Majalengka sekarang semenjak ada bandara pesawat internasional Kertajati, siklus iklim sosial di Majalengka ini berubah. Yang tadinya banyak yang bertani sekarang berubah. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit pemerintah menjadikan Majalengka sebagai pusat kota industri seperti Tangerang, Karawang, Cikarang. Makanya lingkungan-lingkungan sekitar banyak yang pahamnya lulus SMA harus kerja, ngasilin uang. Gak salah pemikiran begitu, saya gak mengkritik pemerintah, bagus. Pemerintah kan pengen buat lapangan pekerjaan. Cuman diskusikan ke anak, bina anak-anak kita, mau apa mereka. Segala sesuatu mungkin bisa dibahas dengan baik-baik. Kalau kerja, jelaskan kenapa dia harus kerja. Oh, ayahnya sudah meninggal, dia harus menanggung beban tanggung jawab hidup adik-adiknya yang masih pada kecil. Jelaskan baik-baik. Insya Allah akan paham, insya Allah akan mengerti tentang perintah dan tujuan tugas-tugas yang kita berikan. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan. Syarat selanjutnya, mohon izin Pak, saya minum dulu ini. Syarat selanjutnya itu bulghatin, biaya.
Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i. Bayar bulanan berapa Pak Bu? Yang bawa HP boleh bukan HP. Transparansi. Biaya. Bukain wa hirsin wa istibarin wa bulqatin. Biaya bulanan di pondok 700.000. 140.000 digunakan untuk laundry anak-anak SMP. Anak-anak SMA dikasih kebebasan mau nyuci sendiri atau tidak. SMP wajib laundry. Berarti biaya bulanan anak-anak SMP 560.000. Silahkan bapak dan ibu tanyakan, anak-anak bapak dan ibu sehari makan berapa kali? 3 kali. Sekarang 3 kali 1 bulan 90 kali. Sebulan 90 kali makan. Tinggal dibagi Pak. Mangga yang bawa HP. 90 kali makan. Uang bulanannya 560.000. Coba di kalkulator ini sini nih. Bisa nggak? Mana kalkulatornya? Rp560.000 bagi 90 kali makan 6.200 perak. Hitunglah 6.600, 6.500. Sedangkan makan 3 kali. Makan 3 kali. Sekarang kemarin saya ke Pangandaran sama anak-anak kelas 6 sama ustaz-ustazah. Makan pecel lele nih ya. Nasi berapa? 7.000. Nasinya doang 7.000. Di sini 6.500 sudah paket komplit. 6.600. Sekarang yang jadi bahan pertanyaan saya, 6.600 warteg mana yang mau menerima? Makan pakai lele, makan pakai sambal, minum pakai dapat minum nasi putih bebas tambah berkali-kali. Coba kasih menunya. Rehan, Roy. Nih makanan anak-anak. Itu apa tuh? Lele. Ini nggak ada Bu. Ini makanan anak ibu nih. Makanan anak bapak. Saya juga doyan. Apalagi sayur tempe. Tanya. Apa yang anak ibu makan itu kami makan juga, Ustaz. Ada tempe, mie kuning sambal, tempe bihun sambal. Ini kalau ke warteg dengan bawa uang 6.200 perak, itu nggak boleh pulang. Paling disuruh nyuci dulu piring. Enak aja 6.200 dapat lele, pakai nasi, pakai bihun, pakai sambal. Tambah kerupuk, nasinya 2 kali nanti. Ini pakai perkedel, kangkung, nasi kuning. Pernah nasi kuning tempe mie goreng. Kurang lebih 22 menu supaya nggak bosan. 3 kali makan. Yang artinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang kepikiran biaya mondok kok mahal, ini baru makannya aja. Karyawan harus digaji, ustadz harus diapresiasi. Ini kipas buten Pak perlu dibeli, mic perlu dibeli, multimedia perlu dibeli. Gedung ini perlu dibangun. Karpet, belum bayar listrik, belum air, belum perawatan sarana prasarana, ranjang pintu kamar mandi, WC mampet. Di sini alhamdulillah WC mampet langsung sama pendiri dulu urusin sendiri. Apal, mertua saya tuh apal banget baunya kotoran anak-anak bapak dan ibu sekalian. Saya tuh pernah nangis. Saya pakai jas, bapak saya, mertua saya, kotor-kotoran, gojrosin kotorannya anak-anak bapak dan ibu. Sayanya pakai jas, mertua saya kotor-kotoran dengan kotorannya anak-anak bapak dan ibu sekalian. Digaji Pak? Nggak digaji, nggak digaji.
Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan dan kami muliakan, Nurul Fajri ini pondoknya kita semua. Ini pesantren wakaf. Kalau bahasa Rusianya, Nurul Fajri ini pitulungan. Benar nggak teman? Pitulungan, bahan untuk ditolong. Karena semua hadir karena keterpanggilan. Mana cukup uang 6.600 tadi dibagi untuk air, sarana prasarana, makan dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nurul Fajri ini mahadukum, pesantrennya bapak semua. Santri-santri sini anak-anaknya bapak dan ibu. Bangunan ini bangunan jeripayahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka gak usah sungkan, ada masukan sampaikan, ada kritikan disampaikan. Pak Ustadz, bagusnya pesantren ini ada pos kesehatan pesantren, bagus. Caranya gimana? Biayanya dari mana? Dokternya siapa? Jadi ngasih masukan jangan ngomongnya doang, kasih jalan. Tanah insya Allah disiapin tanahnya. Bagusnya pakai bata blok ini Pak Ustadz. Ya bagus. Gimana? Uangnya dari mana? Maka al-mahad hada mahadukum wat thalabah kulluhum abnaukum. Pesantren ini pesantrennya bapak dan ibu. Pesantren ini anak-anak santrinya anak-anak bapak dan ibu. Pesantren ini pitulungan, tempat untuk kita menolong. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bukan karena pondoknya butuh pertolongan, tapi karena kita butuh luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, itu syarat-syarat untuk ilmu. Lanjut, ada lagi? Kelas. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Semua dari yang disampaikan dari awal sampai akhir, intinya satu Pak. Percaya atau tidak? Silahkan tanyakan ke diri sendiri. Kalau percaya anaknya mau dididik di sini, percayakan. Kenapa anaknya melanggar di botak? Percaya. Kenapa anaknya dihukum seperti ini? Percaya. Intinya ada pada kepercayaan. Kalau memang sudah gak percaya, gak apa-apa, silahkan untuk angkat kaki, cari pendidikan yang lebih baik menurut Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Wa ma taufiqi illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.